Beda sama pejabat desa yang kadang harus ada anggaran dulu baru gerak. Kalau cuma dipantau, gue juga bisa jadi bidan, tinggal melototi timbangan tiap bulan. Terus pemerintah desa bilang sudah dikasih bantuan susu, telur, ayam, bahkan program PMT. Tapi hasilnya apa? Nol besar. Pemirsa, Raya, balita 4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing. Kasus tragis ini dinilai terjadi karena ada kelalaian di level tertentu. Mengingat anggaran di bidang kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah yang besar. Balita 4 tahun di Sukabumi meninggal karena tubuhnya digerogoti ribuan cacing. Tahun 2025 loh ini, bukan tahun 1925. Masa masih ada kasus kayak gini? Pertanyaannya, kemana pemerintah desa? Kemana aparat yang katanya punya program kesehatan? Masa anak sekecil ini sudah terpantau gizi buruk dari bayi, tapi bisa lolos sampai meninggal tragis? Raya, bocah perempuan berumur 4 tahun asal desa Cianaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dengan kondisi cacingan akut. Raya merupakan anak dari Udin dan Endah, di mana kedua orang tuanya merupakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi gini, dari berita disebutkan kalau Raya ini sejak bayi berat badannya sudah di bawah garis merah alias gizi buruk. Bidan desa pun tahu, katanya dipantau lewat posyandu. Nah, yang gue tanya, dipantau itu maksudnya bagaimana? Apa kayak CCTV doang? Anak kurus dipantau, beratnya nggak naik dipantau, malah kayak reality show, nonton aja tanpa solusi. Kalau cuma dipantau, gue juga bisa jadi bidan, tinggal melototi timbangan tiap bulan. Saat itu 13 Juli 2025, Raya ditemukan oleh tim pegiat sosial IIN dengan kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Raya diduga terjangkit cacing parasit karena sejak bayi sering bermain di kolong rumahnya yang juga menjadi kandang ayam dan penuh kotoran hewan. Terus pemerintah desa bilang sudah dikasih bantuan susu, telur, ayam, bahkan program PMT. Tapi hasilnya apa? Nol besar. Kalau programnya benar jalan, kenapa anaknya tetap kurus, tetap sakit, sampai meninggal? Jangan-jangan bantuannya cuma nyangkut di meja rapat, nggak sampai ke rumah warga. Lebih edannya lagi, camatnya bilang, betul, kejadian di wilayah kami, sudah ada berbagai upaya. Lah, upaya apanya? Buktinya anaknya tetap meninggal. Upaya itu harusnya bisa kelihatan, bukan cuma laporan di atas kertas. Pemerintah desa itu kadang lebih suka rajin bikin spanduk dan baliho, tapi lupa jagain nyawa warganya. Anak di bawah garis merah itu bukan untuk dipoto-foto doang di posyandu, tapi harus ditangani serius. Jadi ada kerabatnya Raya ini yang kontak ke call center pada tanggal 13 Juli. Melaporkan kondisi Raya tapi tidak disebutkan Raya dalam kondisi cacingan karena mereka berpikirnya Raya dalam kondisi TBC aja. Cuman ketika pada tanggal 13 Juli itu kita asesmen langsung datang ke rumahnya, memang Raya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi pelajaran besar buat kita semua. Jangan gampang percaya kalau pemerintah bilang kami sudah melakukan berbagai upaya. Lihat hasilnya. Kalau masih ada anak yang meninggal karena gizi buruk dan cacingan, berarti sistemnya gagal. Yang harus dilakukan itu sederhana. Pantau anak gizi buruk. Jangan cuma dicatat, tapi didampingi tiap minggu. Bantu keluarga miskin. Jangan tunggu viral dulu. Edukasi, kasih tahu cara bagaimana biar bersih. Cara cegah cacingan. Bukan hanya seremonial penyuluhan yang dilakukan sekali setahun. Kalau pemerintah desa benar-benar serius, kasus kayak gini nggak mungkin kejadian. Masa di negara yang katanya kaya sumber daya alam, anak kecil masih kalah sama ribuan cacing. Dan tapi ini kenyataan. Usai kasus Raya mendapat sorotan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menyebut kejadian ini harusnya tak terjadi jika tidak ada kelalaian dalam level tertentu, mengingat anggaran di bidang kesehatan memiliki jumlah yang besar. Contoh nyata ada di kasus Raya. Udah jelas-jelas setiap bulan ke posyandu.
berat badannya tetap di bawah garis merah. Harusnya dari pemerintah desa sigap datangi rumahnya, dampingi keluarganya, pastikan anak ini sehat. Bukan malah sibuk bikin laporan. Ya, anak ini terpantau BGM. Terpantau tapi nggak tertolong, sama aja bohong. Itu kayak polisi bilang, kami sudah memantau pencuri selama 6 bulan. Tapi rumah korban tetap dibobol. Dan lucunya, ketika video ini viral 9 juta kali ditonton, baru semua pejabat sibuk ngomong di media. Kalau nggak viral, mungkin kasusnya hilang tertelan tanah. Jadi jangan heran kalau di Indonesia kadang rakyat harus bikin ribut dulu baru pejabatnya gerak. Kami, pemerintah provinsi dan DPRD ini setiap tahun ini membantu anggaran yang sangat besar kepada posyandu. Baik itu untuk pemberian makanan tambahan maupun insentif penggerak posyandunya kepada 53.000, lebih dari 53.000 posyandu se-Jawa Barat. Jadi kami juga kaget ya dengan anggaran yang cukup gitu ya, baik untuk kebutuhannya, peralatannya maupun insentif penggerak posyandunya, ini bisa terjadi. Jadi kita jangan diam aja. Kalau ada tetangga yang anaknya kurus, sering sakit, atau nggak sehat, jangan tunggu pemerintah datang. Kita yang ingeti, kalau bisa kita yang bantu. Karena kalau nunggu aparat bisa keburu masuk berita dulu, baru mereka gerak. Dan buat kalian yang nonton, biar channel ini terus berani ngomong apa adanya, like dulu video ini, subscribe channelnya, dan share biar makin banyak orang sadar. Ingat, subscribe itu gratis, beda sama pejabat desa yang kadang harus ada anggaran dulu baru gerak. Nah, ini pasti memang ada kelalaian di level tertentu. Ini harus kita mitigasi. Nah, tapi prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah provinsi ini sudah memberikan perhatian yang luar biasa ya kepada posyandu, kepada ibu hamil, kepada anak yang balita. Akhirnya kita sadar, tragedi ini bukan semata soal cacingan, tapi soal sistem yang bobrok. Anak sekecil itu harusnya jadi prioritas, tapi malah luput dari perhatian. Kita boleh marah, boleh nyindir pemerintah, tapi ujungnya kita tetap harus waras. Karena sekali lagi, banyak hal di negeri ini yang edan, tapi kita harus stay waras. Sehingga anggaran di bidang kesehatan ini termasuk yang besar. Termasuk dalam realokasi APBD kita tahun ini, kita merealokasi sebesar 5,1 triliun, itu hanya untuk 2 sektor yang besar itu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi kami juga kecewa kalau ini masih terjadi.